yang hilang itu diduga keras. Jadi Nyai nggak nuduh sih, cuman satu-satunya orang yang bisa mengakses di ruang wardrobe-nya hanya dia gitu, dan dia perginya tanpa pamit, kabur ya. Jadi diduga keras memang dilakukan oleh dia gitu, RH inisialnya. Jadi itu perhiasan aja atau sama uang dan yang lainnya? Untuk saat ini yang baru Nyai bisa temukan itu adalah kehilangan perhiasan, karena ruang wardrobe itu besar sekali. Ada baju-baju pesta, baju syuting, ada sepatu, ada perhiasan dan lain sebagainya gitu. Tapi udah ketemu belum sih Mbak sama ART ini? Belum, baru dalam proses pencarian Polda Metro Jaya. Ya, tapi berarti belum bisa dipastikan banget, tapi dia terduga apa ya, paling kuat lah yang kemungkinan untuk ngambilnya. Iya betul, tadi Nyai sampaikan adalah dugaan keras. Jadi Mbak Rara sendiri untuk melaporkannya pada tanggal berapa gitu ke Polda? Kemarin tanggal berapa ya Novita? Kemarin? Hari Kamis kemarin. Tanggal berapa tuh Kamis? Berarti 25. Iya dulu. 25 Mei 2023. Kenapa tanggal 25? Karena Nyai baru bisa mendapat ART yang baru di tanggal 23. Jadi setelah ART yang baru ada kan automatically Nyai punya spare waktu ya. Kalau sebelumnya kan benar-benar hektik tuh gitu, karena urusin Baby Sultan juga kan. Jadi setelah tanggal 23 Nyai baru bisa agak leluasa untuk melihat, mencari apa yang hilang. Nah, tapi sebelum kejadian mungkin ada kecurigaan nggak sih Mbak sama si ART ini? Enggak ya, karena Nyai selalu berpositif thinking. Siapapun yang kerja dengan Nyai udah Nyai anggap kayak saudara gitu. Jadi amat sangat disayangkan, dan Nyai pun melaporkan itu tidak hanya kepentingan Nyai sendiri yang berbicara, tapi juga Nyai berpikiran jauh agar supaya tidak ada korban berikutnya, majikan-majikan yang berikutnya yang mungkin ART tersebut bekerja gitu. Tapi berarti sekarang belum ada komunikasi sama sekali ya sama ART-nya? Belum ada komunikasi, dan Nyai sudah limpahkan semuanya oleh tim kuasa hukum dan juga jajaran Polda Metro Jaya untuk bisa bekerja sampai dengan mengejar siapa yang membantu dalam pelariannya, karena ini orang jauh, orang Ambon, tidak mungkin dia bekerja sendiri. Ya, itu kata baru tadi udah ada ART baru nih, mungkin ada trauma nggak sih Mbak? Mungkin takut lagi, apalagi kan kemalingan ini bukan hal pertama kali kan, sudah iya. pernah juga di 2018 ya. Betul, 2018 Nyai pernah kehilangan juga, itu dengan nominal yang jauh lebih besar dan dilakukan juga oleh komplotan ART. Jadi memang mempunyai trauma sendiri Nyai ya. Dan dengan ART baru ini juga, meskipun sudah kenal lama, ini ART yang ini udah pernah bekerja dengannya 5 tahun ya, di tahun 2012 sampai 2017. Asas positif thinking tetap Nyai kedepankan, cuman tetap terus harus berhati-hati seperti itu. Tapi ada kekhawatiran nggak? Sekarang kan Baby Sultan di rumah atau gimana? Maksudnya ada ketakutan nggak sih karena pencurian terus ke yang lain-lain gitu? Kejahatan kan banyak nih Mbak. Bismillah sih, semua udah Nyai briefing juga ke ART, meskipun sebelumnya udah pernah kerja ke Nyai kan, tapi posisinya berbeda, tiap harinya masih gadis, sekarang sudah mempunyai Baby Sultan, jadi lebih in details lagi. Ada beberapa term and condition, peraturan-peraturan yang Nyai harus sampaikan ke ART yang baru. Tadi kan katanya juga kerugian yang sebelumnya lebih besar. Kalau betul sekarang berapa sih kerugiannya? Ada 2 value yang Nyai tekankan di sini. Value nominal real. Value nominal real itu berupa emasnya dan juga intan permata hitam Papua. Itu value-nya jauh lebih mahal dibanding emasnya sendiri. Dan ada beberapa kwitansi, karena kan kwitansinya tidak bisa digabung, karena kwitansi emas sendiri, kwitansi permata intan Papuanya juga sendiri. More or less sih 250 sampai 300 juta ya. Kalau untuk yang 2018 itu jauh lebih besar, karena itu crown yang diambil. Nah, tapi katanya juga ini ada historinya juga nih, barang yang hilang. Nah, itu yang saya sampaikan tadi di awal. Pertama, value real. Value real yang tadi yang sampaikan. Yang kedua adalah value history. Nilai history itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena perhiasan itu adalah perhiasan Bunda yang Nyai beli, juga Nyai haturkan kepada Bunda. Berarti itu warisan dari Bunda, dan itu Nyai amat sangat menyayangkan ya. Nyai melihat melihat ke belakang ketika Bunda mengenakan perhiasan itu juga, kok
oh ya tega ya, ART-nya itu bisa-bisanya ngambil. Even dia nggak tahu history, cuman Nyai yang mempunyai perhiasan itu ya sangat nggak terima gitu. Apalagi pergi tanpa pamit, kabur, itu kan udah sama sangat tidak mempunyai etikat baik ya. Dan ditambah ada barang yang hilang. Tapi kan itu udah kedua kali nih istilahnya dikecewakan sama ART gitu. Emang sebelumnya latar belakang keluarganya seperti apa, ART-nya itu seperti apa sih dia seleksi untuk apa maksudnya ART itu masuk ke rumah? Oke. Kalau yang kehilangan pertama kali di tahun 2018 itu ambil dari yayasan. Karena itu Nyai tidak mau lagi ambil dari yayasan. Yang kedua, yang barusan ini adalah dikenalkan oleh seseorang yang memang Nyai respect. Jadi hanya karena rekomendasi, ya Nyai percaya. Karena Nyai selalu mengedepankan asas positive thinking ya. Gitu. Cuman ya ternyata Allah berkehendak lain, ya udah kita menempuh jalur hukum. Misalnya kan nanti si ART ini ada mungkin etikat untuk mengembalikan si yang dicurinya ini, mungkin dari barangnya sendiri akan damai atau tetap di kasus ini? Gini, kita melihat itikat baiknya terlebih dahulu. Kalau memang dia meminta maaf, kalau memang dia menjelaskan, dia harus memberikan penjelasan sebenar-benarnya. Mengapa dia sampai berbuat seperti itu, siapa saja yang membantu, itu harus disampaikan secara jujur dan juga mengembalikan. Jadi kalau 3 item itu telah dilaksanakan oleh yang bersangkutan, ya ini akan memberikan maaf dan juga damai, karena hatinya itu tidak sampai hati kalau misalnya sebenarnya untuk melihat dia di penjara. Cuman ya kita lihat aja ke depannya ada itikat baik atau tidak. Ini kan di rumahnya ini banyak banget barang-barang yang bisa dibilang nominalnya besar lah harganya. Kenapa lebih memilih di rumah sih nyimpen? Nah, sebenarnya ada beberapa juga yang udah Nyai deposit di bank deposit, ya. Cuman nah, ada beberapa juga belum. Malah yang hilang itu malah Nyai sebelumnya belum ketemu di mana sih gitu. Ternyata ketika Nyai beres-beres di ruang wardrobe, karena kan ada beberapa yang dipindahin, diperbaiki kemarin renov ya wardrobe-nya, karena ada yang sedikit rusak. Terus ternyata kok ada di situ, Nyai malah baru tahu. Nah dia juga lihat ketika Nyai beres-beres, karena kalau pas beres-beresnya lebih senangnya sendiri, karena Nyai yang punya taste unik tempatin sini, jadi lebih estetikanya lebih ada. Nah ketika Nyai ketemu, loh ternyata di sini yang selamanya aku cari. Nah itu kotaknya kan sudah agak kotor ya, jadi Nyai berikan ke dia. Ini tolong bersihin kotaknya, hati-hati karena materialnya leather, kulit. Terus nanti sampein lagi, berikan lagi ke Nyai. Ternyata tidak diberikan. Dan beberapa hari yang sebelumnya itu ada masker punya Mbak Novita tadi, sahabat saya, itu dengan kalung rantai emas. Nah itu tiba-tiba ada di kamar dia, yang sebelumnya tertinggal di ruang tamu. Kamar dia di lantai 2, ruang tamu lantai 1. In logical, itu harusnya tidak perlu naik ke lantai 2 di kamar dia. Dan itu pun dia tidak sampaikan ke saya. Jadi apa dong? Maksud tujuannya apa? Tidak menyampaikan ke Nyai dan malah dibawa ke kamarnya. Seharusnya kalau dia memang mau mengamankan ya taruh saja di tempat semula, di ruang keluarga, atau tidak ada siapa-siapa yang masuk ke ruang keluarga. Dengan adanya kejadian kayak gini nih, Nyai, mungkin bakal mindahin nggak sih, mungkin lebih naruh di bank atau gimana? Iya, mungkin nanti akan Nyai inventory untuk bisa semuanya dimasukin ke bank, karena sebagian sudah Nyai masukin ke bank. Hikmah dari kejadian ini mungkin apa sih? Ya kalau Nyai itu ya semenjak hijrah melihat segala sesuatunya itu dengan kacamata agama. Nyai malah berpikir, oh ini berarti Allah masih sayang sama aku dicoba terus gitu. Allah mencoba Nyai itu berarti Nyai harus lebih dekat lagi. Nyai diberikan musibah, berarti Nyai harus lebih tekun lagi ibadahnya, tahajudnya, mengajinya. Nah itu hikmah yang Nyai ambil. Dan juga dari segi humanisme, Nyai lebih harus berhati-hati dengan siapa orang yang bekerja dengannya. Tapi mungkin ada juga yang bilang katanya karena dampak flexing nih jadi kemalingan. Tapi tanggapannya gimana? Oh flexing tuh ini ya apa? Pamer. Oh oke. Enggak juga.
itu perhiasan sudah lama sekali ya, dan kwitansinya dari 2015 dan sudah orang juga sudah lupa kali ya. Terus abis itu juga nggak ada korelasinya sih sama itu. Ini merupakan kadarullah, takdir dari Allah. Kalau flexing berarti orang luar masuk ke dalam, kan orang dalam. Iya. Oke, makasih Makasih, banyak. makasih. Terima kasih, Nek.